Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi dalali. Pada yang terhormat Bapak Ibu para wakil bidang, juga Bapak Ibu rekan-rekan guru SMP Negeri 14 Depok. Ya. Jangan grogi dong. Tumben-tumbenan ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa Bapak Ibu adalah guru-guru hebat. Ya, guru-guru yang dirindukan oleh murid-muridnya di kelas. Guru-guru yang ditunggu nasihatnya. Guru-guru yang dirindukan membersamai anak-anak kita nanti di surga nanti. Itu saya yakin itu. Baik, alhamdulillah, syukurillah di siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat semuanya. Kalau sakit mungkin udah di rumah sakit tidak. Ya, alhamdulillah kita masih di sini dalam keadaan sehat walafiat, cukup luar biasa, tidak kekurangan apapun. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, dari niat langkah kaki kita dari rumah sampai kita tiba pulang dari sini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin dari pagi kita, dari Ibu Hartati, mungkin dari kita mungkin ada yang menyambut di depan, menyapa anak-anak kita, mereka tersenyum melihat kita, itu pasti menjadi nilai ibadah. Apalagi di kelas ketika Bapak Ibu menyampaikan materi, terus terngiang terus di otaknya sampai mereka meninggal nanti akan terulang lagi. Siapa tahu anak kita ada yang menjadi guru lagi, kan sambung terus menyambung, maka ilmu itu, pahala itu akan terus mengalir sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Yakin Bapak Ibu? Insyaallah. Hak gue yakin. Iya, harus yakin. Iya, baik. Selanjutnya kita selalu berpositif thinking pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salat dan salam selalu terlimpah kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita para umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para guru-guru hebat, rekan-rekan saya yang luar biasa, di siang hari ini saya akan mencoba mendokumentasikan materi dari modul 1.4 dari program guru penggerak yang sedang saya jalani. Alhamdulillah, berarti modul 1.4 ini adalah bagian terakhir dari modul 1 yang alhamdulillah selama kurang lebih 2 bulan berjalan, dan alhamdulillah sekarang sudah mendekati titik-titik akhir yang besok saya akan melakukan tes post test dan saya harus ada video untuk mendokumentasikan materinya ini di-upload ke YouTube, nanti akan di-share, ya itu merupakan kewajiban saya. Baik, Bapak sekalian, materi ini cukup menarik buat saya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan ya. Ini silakan Bapak Ibu dijawab antara setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak kita, betul? Setuju tidak? Tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak kita? Tidak. Setuju? Tidak. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Ya, tidak. Ragu-ragu. Hukuman kan, hukuman. Ya? Bisa iya, bisa? Tidak. Tidak. Bisa iya, bisa? Tidak. Tidak. Oke. Berarti masih abu-abu ya? Ya. Bagian nomor kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti kita sering menghukum anak kita baca Al-Quran. Ya, Dan lain-lain dengan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak kita. Setuju? Setuju. setuju. Baik. Mayoritas setuju ya. Pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak kita. Betul. Setuju? Setuju. Ya. Ada yang setuju, ada yang mungkin masih diam aja ragu-ragu. Poin pakai Atau masih bingung ya. Nah,
Ya, nanti kita akan melihat jawabannya ini dari materi kita. Bu, Bapak Ibu, jujur, saya ketika awal saya mengikuti materi ini, pertanyaan pertama saya bilang setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak kita. Karena ketika kita disiplin itu dijalankan, yang melanggar dapat hukuman, itu pasti anak-anak jadi tertib. Oh ternyata apa yang saya pikirkan selama ini itu Masya Allah, banyak hal-hal yang menurut saya positif ternyata negatif buat anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah itu, makanya saya ingin berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membuka wacana kita, membuka wawasan kita, sehingga yang selama ini mungkin kalau anak bersalah kita kasih hukuman dan lain-lain, itu ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan buka satu persatu. Nah, ini yang pertama. Sebagaimana mungkin waktu amanat Pak Budi waktu hari Jumat, Pak Budi menyampaikan bahwa kita mendidik itu seperti kita menanam padi. Ya, itu adalah sebuah sebuah kalimat yang dulu Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Kemudian disampaikan berulang, termasuk oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita. Nah, beliau menyampaikan bahwa mendidik itu adalah seperti kita itu adalah seperti seorang petani yang menanam padi. Ketika kita nanam padi, apa yang tumbuh di situ? Di situ, padahal kita nanam padi. Di situ tumbuh rumput-rumputan di sekitarnya. Padahal kita nanamnya padi kan ya. Terus ya timbul lindung, keong mas, berang dan lain-lain. Nah itu seperti itu. Maka tugas kita sebagai pendidik seperti itu. Maka kita bisa memperbaiki tanah yang tadinya supaya tumbuh subur, pohon padinya kita gemburkan. Kemudian ketika dia ada orangnya kita semprot, kita rawat sebaik-baiknya. Kemudian kita kasih pupuk, kita kasih air supaya bisa tumbuh dengan baik. Kemudian kita basmi ulat-ulatnya, jamur-jamurnya, sehingga padi itu bisa tumbuh terus sampai dia mengeluarkan padi yang sehingga bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya. Itu kira-kira gambaran kita sebagai seorang guru seperti Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu silakan menerawang jauh ke depan sebagaimana kita seperti seorang petani ketika kita mendidik anak-anak kita seperti itu. Walaupun kita menyampaikan hal yang lain daripada anak-anak kita, itu ada anak yang menerima, ada anak yang mungkin cuek-cuek aja, ada yang mungkin pura-pura paham dan lain sebagainya. Dan itu pasti. Karena kadang-kadang memang ya mohon maaf, kita kadang kebanyakan kita itu kadang terlena dengan superioritas kita sebagai seorang guru, di mana kita tidak begitu memahami bahwa anak itu latar belakangnya beda-beda. Ada anak yang kinestetik, ada anak yang motorik, ada anak yang audiovisual dan lain-lain. Nah itu yang selama ini mungkin adalah kita. Ya kadang kita juga mohon maaf, terorientasinya, keseringan kita itu lebih kepada nilai. Benar nggak Bapak Ibu? Yang kita kejar adalah nilai. Padahal jauh dari itu, bahwa pendidikan itu yang diingin adalah karakter anak-anak kita. Apakah artinya nilai tinggi, nilai yang bagus, tapi kalau karakter anak-anak kita itu jauh daripada apa yang kita bayar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang akan saya sampaikan. Jadi ada disiplin positif, teori motivasi, hukuman, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dan segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa selesai pada waktunya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini sebuah ilustrasi. Bapak Ibu, kita punya dua tangan. Kita punya tangan sebelah kanan. Anggaplah, coba Bapak Ibu bayangkan ya. Bayangkan kita naruh benda di sebelah tangan kita. Kita kepal. Benda itu terserah, apakah cincin, apakah uang, atau apa di sebelah tangan kita. Nah, kemudian di sebelah kita, teman kita itu pengen tahu, pengen ngebuka apa sih isinya. Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Ya, pertahankan. Ada lagi cuma pengen tahu ini. Tuh, lihat. Mungkin ada yang begitu.
Tapi sebagian besar kita, maka kita akan berusaha untuk mempertahankan. Dengan bujuk rayu, dengan apa namanya, kita diledek, ya cuma gitu doang, belagu amat sih, gitu, cuma kepala tangan doang, kita kan pasti akan seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah ini yang dimaksud adalah kita mendidik anak-anak kita. Maka ketika kita mengamankan benda yang di kepala tangan kita, yang di kepala tangan kita, itulah anak didik kita, Bapak Ibu. Maka sehingga kita bisa mengontrol jiwa kita. Kalau kita baik, mungkin kita buka tangan kita. Kalau kita tidak baik, ngapain sih? Tapi itulah kenyataannya bahwa anak kita itu, anak didik kita itu adalah apa ya? Manusia-manusia yang harus kita lindungi, yang harus kita rawat dengan baik, yang harus kita jaga, sehingga pada saatnya nanti anak-anak didik kita itu bisa lahir kembali dalam keadaan yang luar biasa. Itulah manusia-manusia hebat di masa depannya nanti. Itu anak-anak kita. Bapak sekalian, ilusi yang pertama bahwa agar pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, maka kita bisa mengontrol anak didik kita. Bagaimana anak didik kita itu adalah manusia-manusia yang punya potensi berbeda-beda. Bagaimana kita bisa mengontrol mereka dengan baik. Lalu yang kedua, ketika kita menyampaikan kritik, ya kita ngomelin anak-anak kita, ya kita menghukum anak-anak kita, maka itu bisa menjadikan anak kita menjadi bersalah dan bisa juga menjadi menguatkan karakter anak-anak kita. Lalu penguatan positif itu akan sangat luar biasa kepada anak-anak kita. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kita sebagai orang dewasa itu adalah memiliki hak untuk memaksa anak-anak yang mungkin anak kita anggap sebagai orang-orang yang lemah. Kamu bisa apa sih? Emang kamu bisa ngelawan ibu? Kamu bisa ngelawan bapak? Kamu kan anak baru kemarin, mana mungkin bisa ngelawan bapak, kan guru kamu. Selama ini itu tadi gue bilang, kita terlalu kita itu keseringan menganggap diri kita adalah superior dibandingkan dengan anak-anak kita. Anak-anak kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal itu masya Allah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita punya potensi yang luar biasa. Mereka harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya kita harus merubah mindset kita terhadap anak-anak kita. Yang pertama, ya, bahwa kita itu adalah selama ini kita mencoba bagaimana anak-anak kita itu sama pendapatnya dengan kita, sama pengetahuannya dengan kita, sama pemahamannya dengan apa yang selama ini kita sampaikan. Ya kamu harus bisa nyampaikan seperti yang ibu bapak sampaikan. Misalnya saya menjelaskan tentang sholat jenazah, ya kamu harus bisa menjelaskan ulang seperti apa yang bapak sampaikan. Kamu bisa menjawab soal-soal bapak. Kalau kamu nggak bisa jawab, berarti kamu salah. Padahal, kita itu harusnya bisa menjadikan anak kita itu adalah bagaimana pengetahuan mereka itu harus lebih luas lagi dibandingkan dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi secara luas. Nah, seperti misalnya kalau saya menyampaikan materi tentang sholat jenazah, mereka jauh lebih itu gimana Pak? Kalau orang yang meninggalnya, mohon maaf, di pesawat kemudian pesawatnya hancur, nah kemudian jenazahnya nggak ada. Jadi mereka harus 10 langkah di depan kita sebelumnya. Itu berarti kita seorang guru yang hebat. Nah kemudian selama ini kita melihat bahwa ketika anak kita berperilaku buruk itu adalah kesalahan. Padahal yang seharusnya bahwa ketika anak berbuat salah pasti ada alasannya. Pasti punya alasan. Dan kita sebagai guru harus menerima alasan-alasan yang anak kita berikan. Kadang-kadang kita nih, kamu kenapa? Kok nggak pakai kopi hari ini? Nah, kita harus mendengar apa alasannya dia dulu. Jangan ujung-ujung kita omelin, kita seterap hukum di lapangan tengah di panas-panasan. Padahal kalau anak itu orang apa-apa, siapa yang salah?
Udah gitu sampai kapanpun pasti dia itu akan terngiang-ngiang. Dulu gue pernah dihukum anak Bapak Parianda. Dulu saya pernah dihukum berdiri sampai 2 jam. Dan lain sampai kapanpun dia akan teringat. Terus apakah dengan menghukum anak seperti itu anak-anak akan berubah perilakunya? Belum tentu. Nah, jadi hukuman kita itu hanya akan berlaku sesaat. Nah, kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi ketika kita menyampaikan materi kepada anak kita, itu berharap anak kita itu kita bisa kontrol dengan baik. Padahal sebetulnya, nah ketika kita menyampaikan materi kebaikan, misalnya materi tentang akhlak, biarkan anak bisa mengontrol diri mereka untuk berbuat menjadi lebih baik lagi. Nah itu Bapak Ibu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah baik, nah sekarang ini kita ngomongin masalah disiplin. Kalau disiplin selama ini apa Bapak Ibu di pandangan kita? Nah ini nih, selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu adalah, nah ini, disiplin itu lebih kepada bagaimana anak-anak itu tertib kepada aturan, anak-anak itu patuh sama apa yang kita berikan. Selama ini kan kita berpendapat bahwa disiplin itu seperti itu kan ya, biar disiplin anak-anak, biar patuh, biar tertib, seperti itu. Padahal kalau kita lihat dari sini, disiplin itu sebetulnya berasal katanya dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar Bapak Ibu. Nyambung apa kagak? Belajar sama kepatuhan. Nah, kalau yang kita pahami, berdisiplin itu adalah kepatuhan. Tapi yang dimaksud sebetulnya adalah belajar. Menurut Bapak nyambung nggak? Kalau menurut coba, karena gini, kita belajar. Jadi gini, sebetulnya yang diinginkan itu ketika kita ngomongin disiplin, anak itu bisa mengendalikan diri dia sendiri tanpa perlu kita kasih aturan, ataupun kita nggak kasih aturan, itu anak udah baik dengan sendirinya. Itu namanya baru disiplin. Kalau misalnya anak pakaian tertib, ngomong bagus dan lain-lain, tapi karena kita kasih arahan, kita kasih penghargaan, nah besok kalau kamu pakai topi, kalau pakai ini, pokoknya kamu insya Allah akan dapat poin. Kalau kamu piket hari ini, kamu akan dapat poin. Kalau besok nggak piket, besok datang terlambat, kamu akan dapat hukuman ini. Nah, kalau kita memberikan hukuman, justru itu akan menjadi penghargaan itu menjadi hukuman buat anak-anak kita. Dan kalau mereka dihukum itu akan menjadi siksaan buat mereka, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita kembalikan mindset awalnya itu disiplin itu adalah belajar. Bagaimana anak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Itu sebetulnya makna disiplin yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, motivasi anak-anak, motivasi manusia itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kebanyakan orang. Ya, supaya kenapa sih anak tertib? Saya takut dihukum, Pak. Kenapa sih kamu belajar takut diomelin, Pak, di rumah? Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kenapa sih kamu puasa? Ya nanti kan ada hadiah, ada THR, ada angpau. Kenapa sih kamu dapat nilai? Oh, saya dibeliin HP baru. Kalau saya dapat ranking 1. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman itu namanya disebutnya sebagai motivasi eksternal. Karena dari luar. Dia kenapa begini? Karena ada dorongan, ada stimulus dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain juga eksternal. Nah, yang diharapkan, motivasi perilaku manusia itu adalah yang nomor 3. Bagaimana mereka bersikap karena diri mereka sendiri. Dia sholat bukan karena disuruh orang tua. Dia sholat berjamaah bukan karena disuruh takut diomelin dan sebagainya, tetapi karena itu adalah keinginan dorongan dari dia sendiri. Itu PR kita. Nah, ini yang disebut dengan merdeka. Nah, sekarang kurikulum merdeka. Belajar juga merdeka. Yang dimaksud adalah ya anak itu bersikap terlepas dari perintah, terlepas dari hukuman. Jadi mereka itu bersikap berperilaku karena ya dorongan dari diri mereka. Ya saya akui lah, kita semua akui bahwa selama ini mungkin kita banyak kesalahan-kesalahan dalam
Ngajar kita mindset kita yang mungkin banyak yang salah di sini. Nah, baik Bapak sekalian. Nah, selama ini ada 3 istilah. Ada 2 istilah ya. Kita kadang sering menghukum anak, kadang kita juga sering memberikan penghargaan. Ada 2 ya. Ada memberikan hukuman, kadang kita memberikan penghargaan. Nah, ini dua-duanya ya, dua-duanya ini kalau teori ini salah dua-duanya. Yang seharusnya hukuman dan penghargaan menjadi keyakinan, Bapak Ibu. Kalau peraturan siapa yang membuat, Bapak Ibu? Tata tertib nih, siapa yang buat? Tata tertib siswa misalnya, Pak Kamso, kesiswaan. Kalau penghargaan, Pak Kamso juga. Ada penghargaannya berarti tata tertib. Kalau melakukan ini, dapatnya ini, bangkanya. Anak-anak dapat penghargaan, dapat hadiah. Bisa jadi ketika kita memberikan hadiah, Bapak Ibu, itu anak itu cuma sebentar. Kenapa? Bisa jadi dia biar gue dapat ini dong. Aku sih rajin banget ngikut perlombaan ini biar masuk SMA-nya, bisa gampang. Tapi kan akhirnya dia berlomba karena pengen dapat penghargaan. Itu salah benar. Karena itu semuanya sebuah terbatas. Ketika dia nggak dapat penghargaan, maka dia akan kecewa. Betul nggak? Nah, sekarang Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita pakai motor? Coba Bapak Ibu. Biar nggak benjol, biar aman. Nah, biar aman, biar terhindar dari kecelakaan. Nah, kemudian berarti ini apa tuh? Eksternal apa internal? Eksternal. Iya, tahu kan? Tapi coba kalau kita kembalikan, kalau kita harus dari internal, dari diri kita, kenapa? Ya, saya punya anak, punya orang tua, punya cucu. Kalau saya nanti ngapa-ngapain, nah jadi dari internal, tapi bukan karena yang lain. Kalau kita takut polisi, kalau nggak ada polisi, apa? Nah, mengapa kita mengamati peraturan 3M? Pakai masker, cuci tangan, sama menjaga jarak. Biar kita sehat. Nah, itu internal. Nah, itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengajar? Ya, alasannya tadi bisa karena memang saya takut diomelin PN. Kalau saya telat, saya diomelin teman saya, Pak. Itu kan tinggal kita mengatur bagaimana semuanya menjadi internal. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi semuanya kembali ke kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, peraturan kelas itu ternyata sangat kecil pengaruhnya pada anak-anak kita. Yang paling besar itu adalah budaya positif. Dan budaya positif itu adalah tercipta pada lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu terjadi karena keyakinan kelas yang dibuat. Nah, Bapak Ibu, nah ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada kelas A, kelas B. Nah, kesepakatan kelas. Jadi misalnya kelas berapa itu bikin kesepakatan. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, untuk membuat kesepakatan kelas, kesepakatan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah sebetulnya aturan-aturan yang dibuat oleh siswa secara bersama-sama, mulai dari harapan-harapan. Dan keyakinan kelas ini berisi kalimat-kalimat positif, yang kalimat-kalimat tidak ada yang negatif, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi semuanya itulah bernilai positif. Ketika kita memang positif terus, maka akan lahir positif. Positif plus positif maka akan menjadi positif. Tidak ada kalimat negatif di sini. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, semua anak kita panggil, kita suruh menuliskan apa sih keinginan kalian. Bagaimana supaya kelas itu bisa tertib? Ya, kelas itu bisa tertib. Nanti kita akan coba praktekin bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Dan itu luar biasa. Jadi ketika aturan, jadi kalimat peraturan itu kita ganti dengan keyakinan. Karena yang namanya aturan itu sifatnya dari atas. Nah, kalau yang namanya sifatnya dari atas kayak pisau, maka anak nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak ada kesempatan memberikan alasan dan sebagainya. Terus kemudian anak merasa tertekan, anak merasa terpaksa. Tidak ada nilai positif yang akhirnya akan timbul. Andai pun ada nilai positif, itu hanya sementara.
seperti tadi anak nggak ada apa pakai atribut lengkap di depan karena dijaga. Kalau nggak dijaga dia pasti dihukum. Coba ketika misalnya Parianda, Pak Kamso nggak ada di depan, lewat terus, itu artinya kenapa? Karena ketika peraturan kepatuhan itu dijalankan, maka yang terjadi hanya sesaat. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas, yang membuat keyakinan kelas itu adalah anak-anak sendiri. Tertib, tidak membuang sampah sembarangan, ya, mematuhi guru dan sebagainya. Nanti dibuat oleh mereka masing-masing. Nah, sehingga dengan sendirinya, ketika mereka ungkapkan apa kepengenan mereka akan terdorong secara intrinsik motivasinya dari diri mereka sendiri. Kenapa? Gue yang nulis, masuk gue yang melanggar. Kayak gitu. Jadi itu namanya keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas itu dimulai dari pertama, misalnya Bapak Ibu kita buat anak-anak suruh nulis sendiri nih. Pengen kamu apa nih sama di kelas selama di sekolah? Suruh nulis sendiri-sendiri. Nanti dikumpulin. Misalnya kalau ada kalimat yang tidak atau jangan, itu nggak boleh. Kalau kalimat tidak atau jangan tinggal diubah menjadi positif. Misalnya tidak boleh tidak membuang sampah sembarangan. Kalau diubah menjadi positif menjadi membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuat keributan di kelas. Kalau diubah menjadi positifnya, menciptakan suasana tertib yang tenang. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif. Karena ketika ada kata negatif, pasti pemikiran anak itu negatif itu walaupun kecil itu akan berakibat buruk kepada mereka. Kalimat tidak, jangan itu kalau bisa mulai sekarang kita harus kurangi dikit-dikit. Karena itu kalimat-kalimat ketika kita kayak gini, itu ibaratnya impian Bapak Ibu. Kalau impian kita jelek, maka akan menjadi jelek. Tapi kalau impian kita bagus, dosa kita hasilnya juga akan baik, akan bagus. Itu dari situ. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita belajar sama-sama. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini peraturan. Nanti pertama kita buat dulu peraturan. Apa sih kepengenan mereka? Contoh, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Maka kalimat keyakinannya menjadi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu kan negatif. Maka dirubah menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu menjadi menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Oh ya, kalimat keyakinan kelas itu harus berupa kalimat yang universal. Tidak boleh membawa embel-embel agama, membawa embel-embel budaya dan lain-lain. Kalimat yang memang disepakati oleh seluruh orang. Kalimatnya dan hanya satu kata aja atau satu kalimat. Nah, ini kalimat peraturan diubah. Nah, jadi kalimat peraturannya harusnya diubah menjadi keyakinan. Gitu. Ini kalimat-kalimat dan peraturan ini dalam aturan sekolah ini nggak boleh. Untuk kedepannya, kalau kita mau menjalankan kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan, selama ini mungkin kita sering ngasih reward kepada anak-anak kita, penghargaan. Kalau kita misalnya anak-anak kita pintar, kita kasih hadiah. Hadiahnya uang, ciki, apalah. Dulu juga saya sering gitu Bapak Ibu. Kalau anak-anak ini, kamu dapat poin ya. Kalau kamu jalan ini, kamu dapat bintang. Itu penghargaan. Ternyata, penghargaan itu menjadi hukuman Bapak Ibu buat anak-anak kita. Kenapa dihukumnya? Nah, ini pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Kalau anak dikasih reward, dikasih penghargaan, dia semangat. Tapi kalau gurunya nggak masuk, nggak semangat dia belajar. Itu nggak masuk ya, nggak dapat poin ini. Kayak gitu. Ya, gitu. Pasti. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan itu menjadi hukuman tadi buat anak-anak kita. Kalau dia semangat karena dikasih penghargaan, kalau nggak dikasih, dia pasti. Jadi kebiasaan buat anak-anak kita, kebiasaan dulu. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, mengurangi ketepatan.
Jadi ketika misalnya kita dikasih penghargaan anak-anak, kadang-kadang kita kan ya sering banget ngasih penghargaan, sehingga kadang-kadang kalau menurut kita nggak sesuai, akhirnya bintangnya dikurangi. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ketepatan sasaran yang kita maksud itu pasti berubah. Nah, kemudian penghargaan juga nggak efektif tadi, karena sifatnya dia hanya insidental, nggak akan berubah karakter. Apa iya kalau kita ngasih bintang anak itu akan berubah? Belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, kenapa belum tentunya? Kadang juga yang ngasih penghargaan cuma kita, guru yang lain enggak. Akhirnya kan begitu. Nah, penghargaan merusak hubungan. Kadang nih, si ini ngasih penghargaan, dikasih penghargaan. Si ini padahal sama-sama kerjanya. Kok yang penghargaan Pak Jarwanto, yang ini enggak? Akhirnya berantem tuh bocah. Iya, nah sering kayak gitu. Satu kelompok nih ngerjain, bikin bareng-bareng nih. Yang ini dikasih A, yang ini B+, yang ini A nih. Kok beda-beda? Padahal satu orang, kamu kok bukan cuma nol doang. Siapa? Siapa? Si itu bilangin. Nah, padahal iya. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Juga penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, karena dia bekerja karena pengen dikasih sesuatu. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita lihat nih. Mencatat 100 kali dalam tugas saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu menjadi hukuman. Itu namanya hukuman. Kemudian lari meninggalkan lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu adalah bentuk hukuman. Lalu kemudian murid diminta push up, menurutnya itu hukuman. Menggantikan kertas tugas sama yang surat itu konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada keyakinan. Hukuman dan konsekuensi itu salah. Yang betul adalah keyakinan. Nah, Bapak Ibu pernah menyuruh ini Bu, Pak? Nih, pernah nggak? Nyata 100 kali. Pernah yang kedua? Alhamdulillah. Pernah yang ketiga? Ini ada nih coret-coret kertas tugas teman diomelin. Ya, tapi pernah nggak kita omelin anak-anak? Nah, itu termasuk hukuman Bu. Pak, ya hukuman. Ya, kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol dia. Ya, itu namanya konsekuensinya. Nah, nanti kita akan lihat apa pengaruh konsekuensi terhadap mental anak. Tuh, dan seterusnya. Nah, ini perbedaan hukuman sama konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, bedanya. Ini bedanya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan buat anak kita. Nah, tapi kalau konsekuensi, memang untuk menjadi tanggung jawab konsekuensinya. Terus kalau hukuman membuat anak sakit fisik jangka waktu yang lama, sampai kapan dia ingat. Nah, kalau konsekuensi kayak tadi, itu pasti akan membuat anak itu nggak nyaman. Kenapa? Karena dia pasti akan gara-gara gua, gara-gara saya ini. Ya habis kamu gitu jawab. Dia kadang bapak ibu sekalian, kadang-kadang dia sambil ngelap, sambil manyun, cemberut. Benar nggak? Itu kan tanggung jawab kamu. Tapi dia di dalam hati pasti akan kesal. Iya. Nah, nanti kita lihat. Jawab, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, Ibu, Bapak sekalian, ada kebutuhan dasar manusia, itu ada 5 kebutuhan dasarnya. Ya, kebutuhan tadi Bu, kenapa Bu? Konsekuensi itu kayak tadi anak-anak kita, terus harusnya gimana? Bu, Pak, kita lihat kebutuhan dasar ini. Anak-anak kita itu adalah anak-anak yang perlu cinta dan kasih sayang. Anak-anak itu adalah perlu penguasaan, perlu dia kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan rasa senang, kemudian kebebasan. Nah, Bapak Ibu, ketika anak kita ini kan kamu yang numpahin, kamu harus tanggung jawab dong. Nah, bisa jadi alasan kenapa dia menumpahkan itu pasti ada alasan sebelumnya. Maka jangan diomelin. Kita kasih pengertian, sama dia. Nah, kita kasih pengertian, kita ajak ngobrol, berikan dia kesempatan untuk mengungkapkan kenapa sih dia sampai melakukan seperti itu. Ya,
Jadi nggak apa-apa dia menganggap media sebagai konsekuensi dia, tapi harus diiringi dengan yang disebut dengan segitiga restitusi. Karena ketika kita langsung ambil tindakan dia seperti itu, maka yang terjadi tadi, anak itu mungkin dia merasa malu, dia merasa nggak dihargai, dia nggak merasa didengar. Bisa jadi kenapa itu tumpah, didorong sama temannya di belakang. Bisa jadi dia ngelamun, padahal yang numpahin air itu bisa jadi karena dia habis diomelin, habis dihukum, disetrap sama Pak Rianda. Dia ngelamun, hilang konsentrasi, tumpah airnya gara-gara kesenggol dia. Jadi intinya adalah komunikasi dengan anak-anak kita. Dan itu jadi harus konsekuensi itu boleh dilakukan dengan catatan lakukan segitiga restitusi sebelumnya. Nah, ini saya lewat dulu, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, ini kita sebagai guru biasanya kita itu posisi kita ada lima posisi kontrol ini kita nih. Ada posisi sebagai penghukum, ada posisi kita sebagai pembuat orang bersalah, ada posisi kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, ini kayaknya kita sering banget nih. Sering banget nih. Kita omelin anak-anak kita nih. Kamu ini Nah itu posisi kita adalah sebagai seorang penghukum. Nah, seorang penghukum. Maka ini akibatnya Bu. Kalau kita sebagai seorang penghukum, maka yang terjadi adalah maka anak-anak akan terus mengulangi kesalahannya. Tuh, masih begitu kalau kita sebagai penghukum. Nah, kalau kita sebagai seorang pembuat bersalah, kalau seorang sebagai pembuat bersalah itu anak jadi apa ya? Kayak kita nih sering ceramah mulu, kita ceramahin anak kita. Yang kemudian kita, ibu kecewa sama kamu, bapak kecewa banget kalau kamu seperti ini. Bapak kecewa banget sama kelas ini jadi kotor. Sebab ibu jadi omelin sama kepala sekolah. Akhirnya yang terjadi adalah merasa nggak diorangin. Down anak-anak kita. Kemudian posisi kita kadang sebagai teman. Ya, ayolah, bapak ke ibu kan sering ngasih ini sama ibu apa kamu. Coba dong, beli kita puji dia kadang melakukan ini itu. Nah itu kita sebagai teman. Maka yang terjadi adalah anak kita itu sering tidak mandiri. Kenapa? Dia merasa dekat sama kita. Ini anak kita. Dan kadang kita sebagai pemantau. Biasanya kita itu sering mengatakan ini nih. Kalau anak-anak di kelas, misalnya, apa sih peraturan di sekolah kita? Nah, maka anak-anak tuh akan kita akan sering memberikan sanksi atau memberikan hadiah bagi anak-anak yang melakukan kebaikan atau kesalahan. Nah, kalau kita sering ngasih penghargaan atau kesalahan ini sama anak-anak, berarti kita termasuk ini nih, pemantau. Nah, yang paling bagus kita itu adalah sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang manajer, yang kita lakukan adalah kita menggali informasi dari anak-anak, kita berikan dia kesempatan untuk berbicara, memberikan alasan-alasannya. Ketika dia menyumpahin air di meja, kita tanya, ada apa sih kamu sampai kayak gini? Tuh, memang sih orang manusia itu gak ada yang sempurna. Nah, kalau menurut kamu, kira-kira kalau seperti itu, teman kamu rugi nggak? Rugi kan? Mejanya basah, ininya airnya habis. Terus apa yang kamu lakukan kalau gitu? Ya saya minta maafan, saya akan gantikan itunya dia. Jadi ketika kita menjalankan restitusi seperti yang baru saya contohin itu, anak-anak akan berpikir sendiri. Saya mau ngapain kalau saya ngapain ya? Jadi berpikir sendiri, menemukan sendiri jawaban dari dari kesalahan yang dia lakukan sendiri. Itu namanya baru pendidikan, baru namanya disiplin. Jadi jawaban dari kesalahan solusi dari kesalahan itu adalah muncul dari diri mereka sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang menurut saya menarik. Nah, kita selama ini sering nasihat dalam bentuk kata-kata, sering nasihatin orang, sering ngajarin orang dalam bentuk kata-kata. Ternyata itu pengaruhnya hanya 10% buat anak-anak kita. Terus kalau nada suara kita sering mengisi intonasi tinggi nih. Kamu kita ngasih nada yang tinggi,
intonasinya itu cuma 30%. Yang paling besar adalah ini tadi, nonverbal atau bahasa tubuh. Kita sentuh mungkin kita elus kepalanya, kita tepuk pundaknya. Enggak belum. Terus itu kalau kita manusia berlebihan, ya ke proporsional. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sekarang ini dari segi restitusi apa sih? Nah, restitusi itu adalah bagaimana menciptakan kondisi anak memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Itu dari mereka sendiri, itu namanya segitiga restitusi. Jadi ketika anak itu berbuat kesalahan, ya kita jangan menghukum dari diri kita, tapi biarkan mereka mencari sendiri jawabannya. Nah ini ciri-cirinya. Nah ini belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan dan seterusnya lah. Fokus pada solusi. Jadi anak-anak itu mencari jawabannya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa disebut segitiga restitusi? Karena memang ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi dibuat bareng-bareng keyakinan kelasnya. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas itu. Jadi kita ada kalimat begini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah salah. Bu, setiap anak kita ngasih nasihat ke anak, kalau anak kita berbuat salah, kita ini kalimatnya sampaikan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi sehingga anak itu berprinsip, ya, gak ada manusia yang sempurna, pasti manusia pernah salah, termasuk Bapak Ibu juga pernah salah. Nah, jadi kita sampaikan kalimat. Kemudian yang kedua, nah, ya, tapi walaupun begitu, nah, emang alasan kamu apa sampai kayak gitu? Terus kita gali informasinya dari anak-anak, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah kemudian yang ketiga baru nih, kan kita punya kesepakatan, kita punya kesepakatan yang sudah kita buat. Coba kesalahan kesepakatan apa yang kamu langgar? Terus apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Jadi gitu. Jadi mereka akan mencari jawabannya sendiri dari kesalahan mereka. Kenapa? Karena kan student center, anak kita berpusat pada anak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalimat-kalimat yang kita bisa ucapkan ketika menjalankan aktivitas yang pertama tadi. Bagaimana berbuat salah itu manusiawi, tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita juga pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini kalimat-kalimat ini penting banget Bapak Ibu, karena ketika kita ajak ngobrol anak dengan kalimat-kalimat ini, iya benar ya. Semua juga pasti punya salah. Nah yang kedua, ini kalimat yang kedua ya, validasi tindakan. Nah, kamu bisa aja melakukan buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya gini, untung kamu cuma nyolot aja sama teman. Coba kalau kamu bisa memukul, gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian, apa sih nilai-nilai universal? Apa kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang boleh kita buat? Apa sih yang udah kamu lakukan? Harusnya seperti apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Jadi anak-anak betul-betul ini penting Bu. Jadi obrolan kita anak itu yang paling penting sebetulnya. Ya, jadi kita gali informasi dari anak tuh merasa diorangin gitu. Jadi jangan langsung kita jas anak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, cukup materi saya pas 45 menit. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya nggak Bapak Ibu? Iya? Kalau apa? Hah? Oh, ya, gini, baik. Contoh soal ya, contoh soal. Saya contoh soal, kalau misalnya ada anak nih, biasanya apa yang kita hadapi? Oh, sekarang kita buat keyakinan kelas dulu berarti. Yang paling pertama kita bikin keyakinan kelas dulu. Nah, kita bikin keyakinan kelas. Ini contoh. Ini misalnya anak-anak di sekolah ini ya. Misalnya. Ya. Sama, cuma istilahnya yang kita ganti. Bedanya begini, bedanya kalau kontrak belajar itu kalimatnya macam-macam. Nah, tapi kalau kontrak belajar kan bisa aja kalimatnya jangan menggunakan apa di kelas, itu kan negatif. Nah, misalnya, nah kalau keyakinan harus positif kalimatnya. Jangan, tidak, dilarang. Iya.
Kalimatnya membuat menjadi sebuah pernyataan, diubah aja kalimatnya. Siswa diwajibkan menggunakan buku paketnya nggak katakan diwajibkan itu sebenarnya udah konotasinya negatif kan? Enggak, kalau itu masih positif. Oh yang mana kan ini? Contoh, ya, buat keyakinan kelas. Jadi gini, nih, tadi saya udah belajar nih, mas kalau kita di dalam kelas nih, kita sebagai guru atau sebagai kelas, kasih, nih bapak ibu, nih saya contohin, nih saya seorang lembar satu nih, kasih satu. Nah, coba, kamu kalau lagi berkelas di kelas, pengennya seperti apa? Belajar seperti apa? Tulis tuh. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Sini beda lagi. Sekolah itu ya tidak pacaran. Ya. Tidak mengobrol ketika guru, tidak memainkan HP waktu guru lagi menjelaskan. Kan tidak makan di kelas. Semua tulis nih, beda-beda kan? Udah gitu, tempel di papan tulis tadi. Tempel nih. Kan beda-beda nih ya. Terus, nah dari yang ada di tempel itu, yang negatif diubah menjadi positif, diubah menjadi positif. Terus begitu dikelompokkan. Mana yang sama nih? Misalnya kan banyak yang sama kan pasti. Nah ini yang menjaga kebersihan. Oh ini yang tidak rame, yang tidak ribut. Oh ini tidak menggunakan HP. Oh ini. Jadi kita kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Nanti setelah itu kita tinggal ubah. Ini kelompok misalnya tidak membuang membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Itu berarti kalimat keyakinan kelasnya kebersihan. Itu kan universal kan? Iya. Jadi temanya tema kebersihan. Nah, terus itu keyakinan kelasnya kebersihan. Terus kalau misalnya tidak ribut, tertib di dalam kelas. Berarti itu apa? Keyakinan kelasnya. Menghargai orang lain. Iya, buat keyakinan kelasnya. Terus kalau misalnya tadi ada di kelasnya, Pak gurunya harus, saya ingin gurunya kreatif, pakai game. Ya, maka apa tuh kalimat keyakinannya? Kreatif. Terus diam tuh. Saya ingin guru tidak memberikan tugas banyak. Oh berarti apa? Ya dibuat positif, dibuat kalimat yang positif. Guru memberikan tugas sewajarnya, kan positif. Maka keyakinan kelasnya apa? Inovatif. Gitu. Jadi buat kalimat. Jadi semuanya kalau udah seperti itu kan anak merasa diorangin kan. Ini boleh saya begini, ini saya. Jadi terus tanda tangan. Ketika anak itu bermasalah, kita ajak ngobrol. Misalnya datang telat nih, dia ajak ngobrol aja sama kita. Nah, kenapa tadi kita tanya aja, kita ajak ngobrol berdua gitu. Kenapa sih kamu telat? Saya ini nanti kan di luar pelajaran. Di luar pelajaran ambilnya, jangan lagi belajar. Dan ya kita juga nggak selamanya adalah waktunya kosong gitu kan. Ya ada hati kita kosong, panggil ajak ngobrol. Ya gitu. Kalau kita lagi kosong, panggil anak kita yang bermasalah. Jadi pokoknya kalimat-kalimat itu jangan menekan anak, ajak ngobrolan, cari kalimat-kalimatnya. Ya orang pasti semuanya salah, tapi kan kamu masih punya alasan ya. Kenapa sih kamu seperti itu? Ya, terus kira-kira keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar? Terus, nah kan kamu tahu kan kamu melanggar keyakinan. Nah berarti harusnya seperti apa? Ya saya harusnya tertib Bu. Nah ya sekarang kita buat kesepakatan ya. Ya jadi supaya mereka tuh betul-betul apa ya? Solusinya timbul dari diri mereka sendiri. Itu Pak. Itu namanya segitiga restitusi. Kalau yang saya, walaupun saya baru praktek ya, tapi saya alami anak-anak itu merasa diorangi. Itu yang paling penting. Jadi diajak komunikasi, didengar oleh kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita refleksinya. Saya pengen dengar, mungkin ada beberapa orang, 2 atau 3 orang Bapak Ibu. Mungkin setelah apa yang ada saya sampaikan ini, apa sih yang Bapak Ibu ini yang pertama, hal baru apa yang Ibu dapetin, Bapak Ibu dapetin yang dari materi yang barusan saya sampaikan? Ada yang mau ngomong Pak? Ya Pak. Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mencoba menganalisa apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sujai, luar biasa bagus sekali. Hal baru apa saja yang kita dapatkan dari modus hukum. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu memiliki perbedaan tujuan. Kalau hukuman itu lebih meningkatkan pemaksaan kepada peserta didik untuk mematuhi, tetapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah akan timbul perasaan emosi subjektif. Artinya emosi subjektif itu bisa menjadi penyakit hati jangka pendek, menengah bahkan jangka panjang. Itu hukuman yang mungkin sejak dulu disebut hukuman itu adalah bentuk bagian disiplin. Tetapi dengan ada kondisi baru dari budaya sekolah yang baru, bahwa hukuman ternyata menimbulkan subjektif emosional, sehingga berbahaya untuk perkembangan mental dan hubungan psikologis antara guru dan peserta didik. Sedangkan kalau konsekuensi dengan dari kata konsekuen, komitmen kebersamaan, yang mana kesepakatan tadi apa saya kesepakatan keyakinan tadi itu adalah hasil kesepakatan semua pihak yang melibatkan unsur semua peserta didik dan melibatkan unsur gurunya. Dengan demikian, apabila ada yang tidak sesuai dengan hasil keyakinan, berarti konsekuensi tadi mengalami ketimpangan, sehingga mereka tidak emosional subjektif, tetapi adalah mereka menyadari konsekuensi akan didapatkan karena timpang terjadinya kesepakatan itu Pak. Jadi mereka lebih pada tanggung jawab moral. Hukuman adalah emosional subjektif, dan kalau keyakinan adalah tanggung jawab moral. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Dewan Tanjung. Salut, 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 salut. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, seperti itu refleksi kita hari ini, luar biasa. Terima kasih masukannya, refleksinya. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti ingin mengungkapkan pendapatnya, tapi karena waktu juga dibatasi. Setelah ini ada satu materi lagi dari kurikulum. Terima kasih dari saya, luar biasa. Yang mana? Ya, terima kasih Bapak sekalian. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar pagi hari ini? Baik. Nah, ganti dong. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ya, sehat semuanya ya. Bahagia hari ini? Bahagia. Iya, bahagia dong. Ada yang hari ini ada yang pas mau berangkat sekolah sedih? Ada nggak? Gak dikasih duit dong. Gak dikasih duit sama mamanya. Ada nggak? Nggak ada. Mau berangkat sekolah DWA sama pacarnya. Hari ini kita N. Iya N. Boleh detik ini kita putus. Berangkat ke sekolah nangis. Ada nggak yang hari ini terlambat di kelas kamu? Dihukum? Ada sedih nggak? Ya, oke. Jadi, nah baik. Nah hari ini kita akan mencoba sekali lagi. Hari ini kita akan mencoba yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak ingin ya tadi seperti Bapak pernah jelaskan. Kalau mungkin di sekolah kita juga ada aturan-aturan. Coba aturan-aturan sekolah yang kamu ingat. Contohnya, Jangan suka bolos. tidak boleh bolos. Apa lagi? Datang harus tepat waktu. Terus apa lagi? Seragam lengkap. Apa lagi?
Ya, lengkap berarti termasuk topi. Apalagi aturan sekolah kita? Tali sepatu hitam. Ya, sepatu harus hitam. Ya, lain-lain ya. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh kasar sama guru, tidak boleh berkelahi dengan teman, tidak boleh merokok dan lain-lainnya. Nah, sekarang Bapak ingin sekarang Bapak ingin kita membuat keyakinan sekolahnya itu berasal dari diri kamu. Ya, keyakinan dari kamu. Kira-kira kamu ingin peraturan di sekolah atau di kelas kamu deh, di kelas, agar di kelas kamu bisa belajar dengan baik, ya, dengan nyaman, ya. Maka silakan kamu tuangkan tulisan kamu di kertas ini. Satu aja. Satu peraturan, satu kondisi atau satu aturan yang ingin kamu harapkan terjadi di kelas kamu. Bisa dipahami? Ya, misal contoh ya, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau izin ruangan sekolah harus, kalau izin dari ruangan mau keluar harus minta izin misalnya. Tidak boleh pakai HP kalau lagi belajar. Ya misalnya, kamu silakan aja tuangkan. Ikuti apa hati nurani kamu ya. Bisa dipahami ya? Ya, silakan kamu tulis satu harapan kamu. Satu aja. Jangan satu deh. Boleh 3. Boleh 3. Hah? Boleh, terserah bebas. Silakan ditulis. Enggak usah ditulis nama. Silakan ditulis. Nah, kalau sudah ditulis, tempel di papan depan. Ya, tempel di papan yang ada di depan. Ya, silakan ditulis. Ayo. Minimal 1, boleh 3, boleh 5, boleh terserah. 20 benar. Ya, kondisi kelas yang kamu inginkan atau kondisi belajar yang kamu inginkan di kelas. Mungkin terkait sama kamu ya, sama teman-teman. Ya, ikuti apa kata yang nurani kamu. Bebas ya, kalimatnya boleh dengan kalimat negatif boleh. Ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi kalimat peraturannya kita ganti dengan keyakinan nanti akhirnya. Ya. Dari musola. Ya, dari tempat. Nanti lain kali jangan telat ya. Nih, ya silakan. Karena ketika kamu telat, teman kamu yang lagi asik keganggu ketika kamu datang. Silakan tulis kondisi atau pengenan kamu terhadap kondisi kelas kamu dalam belajar. Baru datang. Itu kan kamu bolak-balik jadi mengganggu yang lain. Boleh. Ya kalau sudah silakan tempel di depan. Di sini. Ayo. Silakan. Ya. Sudah? Cukup 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ayo. Durasi.
Ya, tempel di depan. Silakan tempel di depan. Ya, tempel aja bebas di mana aja. Salam. Ayo. Ya, ayo cepat. Ayo, silakan tempel di depan. Bebas di mana aja. Dah? Ayo, yang baru datang, tulis satu aja. Gak usah banyak-banyak. Satu kondisi yang kamu inginkan dalam kondisi belajar supaya belajar lebih nyaman. Sudah? Ayo kita tunggu teman kamu yang berlima. Ayo cepat, satu aja. Nah, kalau misalnya kondisi belajar kayak gini nih, kamu dikasih kesempatan ngomong gitu, mengungkapkan perasaan kamu kalau lagi belajar, kira-kira seru nggak? Ya, jadi kamu dikasih kesempatan untuk berbicara, kamu dikasih kesempatan untuk berpikir, tanpa kamu disalahkan. Nah, memang kondisi seperti ini yang harus terjadi dalam sebuah proses pembelajaran. Ya, oke, kita lihat. Kita akan adakan kelompokan. Nah, keyakinan kelas yang ada di sini kita akan coba diskusikan ya. Kalau setuju, ungkapkan setuju. Kalau tidak ya. Oke, akan katakan sesuatu. Ingin agar kelasnya tidak mati lampu. Ya, setuju? Ini terkait dengan sarpras. Ya, tidak mati lampu. Gimana setuju? Ikut dengan baik, setuju? Jika harus duduk, jangan berisik. Setuju. Oke, setuju? Tidak bermain HP ketika guru sedang mendengarkan pelajaran, setuju? Ya, ini tidak berisik, udah sama berarti ya, tidak berisik. Oke. Apa ini? Boleh pakai HP saat belajar, setuju? Tidak, ini setuju lagi. Dalam waktu tertentu, tapi tidak selamanya pakai HP. Ya. Oke. Pembelajaran apa ini? Disetel candaan agar tidak terlalu pusing, setuju? Biar seru berarti ya. Ini belajar harus bahagia, harus bahagia. Oke. Piket dengan baik, setuju? Tidak berisik. Oke. Sama. Jika sedang belajar dan guru tidak masuk, murid jangan ada yang pakai HP. Setuju? Oke. Tapi ini ada poin yang terlengkap. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kelas agar wangi dan bersih. Tidak berisik, ada ya. Tidak bernyanyi ketika saat ada jam pelajaran. Ya, berarti artinya tidak ribut karena tidak melakukan aktivitas lain. Ya, jadi jangan berdua dong. Guru lagi menjelaskan kamu nyanyi, berarti kan berdua. Lagi belajar agama tapi dia belajar SBK. Gimana? Kamu kalau diduain enak kan? Ya, kondisi belajar ini ketika boleh memakai handphone saat pembelajaran. Setuju nggak? Gimana? Ya, tidak berisik. Oke, tidak berisik. Tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Tidak boleh telat saat masuk kelas, setuju? Tidak menyanyi, tadi udah ya. Tidak berisik, ya. Tidak berteriak-teriak, menyelesaikan kimpasnya jangan mati. Berarti sarpas, karena lampunya mati.
Buang sampah tadi udah. Piket. Jika sedang belajar murid tidak berisik. Oke, buang sampah, menjaga kelas. Saya harap saat sedang ada murid jelaskan ada murid tidak ada yang main HP sama tadi. Bersih kelasnya, sampah pada tempatnya, piket, kelas bersih. Tidak memakai sepatu di kelas agar kelas tetap bersih. Selalu menolong antar teman tanpa membedakan. Ya, setuju? Bagus. Memang itu harusnya. Oke, piket udah ya. Tidak bersiul, tidak berisik. Kelasnya bersih, sunyi, lampunya nyala dan lain-lain. Oke, sekarang kita coba kelompokkan. Kita kelompokkan tadi mana yang tidak berisik. Mau minta satu orang coba, dua orang sini. Setiap baris ya. Satu. Maju ke depan satu orang pakai dari setiap baris. Sini bantu bapak. Ya maju aja. Siapa aja? Kelas. Ya sini bantu bapak. Dia kamar paling depan boleh. Sini. Satu orang dari situ. Nah sekarang silakan kamu kelompokkan mana yang ada yang berisik dan ada yang dikelompokin aja sesuai dengan ya yang dikelompokin. Coba bagi. Yang berisik, yang ya. Gak apa-apa nanti berarti di ya. Piket, siang berarti piket. Sambil baca. Dikelompokin. Nah. Bapak minta satu orang. Ada yang bos video? Ya, baik. Nah, sekarang udah berarti secara umum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti.
Ini yang pertama, ini berarti terkait dengan tidak berisik. Tidak berisik ketika belajar. Tidak berisik ketika belajar. Setuju ya? Sepakat? Sepakat tidak berisik ketika belajar? Sepakat. Ini kelas ini belum nih. Sepakat tidak berisik ketika belajar? Iya. Karena itu kepentingan dari kamu. Nah ini terkait dengan satras. Berarti lampunya itu harus nyala. Harusnya kondisi maksudnya jangan asal-asal mati lampu. Ini yang kedua, bersih. Ya bersih. Setuju bersih? Tidak membuang sampah sembarangan. Ini apa? Oh ini penggunaan HP ketika belajar. Tidak menggunakan HP saat belajar. Ini apa? Ini kompetensi gurunya. Yang kompetensi guru harus ditingkatkan. Satu lagi, pengen pinter. Nah, berarti ada 3. Nah, berarti ada 3. Ada 1, 2, 3, 4. 4, 5 ya? 5. Berarti ada 5. Yang pertama, tidak berisik ketika belajar. Nah, dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kalimat negatif. Kan kalau yang namanya kalimat tidak, apa misalnya kamu minta orang, jangan buang sampah di situ. Kira-kira enak nggak? Kalau ada kalimat jangan, tidak, enak nggak? Karena konotasinya negatif. Kalau jangan, itu kalimat lebih baik ya. Buanglah sampah pada tempatnya, kan enak. Jangan buang sampah sembarangan. Misalnya gimana ya? Misalnya kasar, nggak enak. Nah sekarang kalimat negatifnya kita ganti dengan kalimat positif. Nah sekarang kalimat tidak membuang sampah atau tidak berisik ketika belajar, berarti kalimat positifnya gimana? Enggak, tidak berisik, tidak berisik. Ayo kasih masukan. Hah? Yang berisik apa? Ini kan tidak berisik nih. Tidak membuat keributan di kelas. Berarti kalimat positifnya gimana? Kalimat negatif dari tidak membuat keributan di kelas. Jangan ada kalimat negatif. Nah, kalimat negatifnya belajar dengan tenang. Nah, itu kan enak ya? Belajar dengan tenang. Ada negatifnya nggak? Nggak ada. Coba ditulis. Ditulis aja. Belajar dengan tenang. Bisa. Nomor 1, belajar dengan tenang. Belajar dengan tenang. Nomor 2, oh ya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat jadi diubah, kita ubah menjadi kalimat positif. Apa jadinya? Itu perintah. Jangan ada kalimat perintah juga. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu perintah. Ayo gimana? Tidak boleh buang sampah. Apa? Jangan, itu kan ada kalimat negatif. Jangan. Ayo, kita ubah. Tidak boleh buang sampah. Nah, kalimat tidaknya kita ubah, dibuang. Jadi membuang sampah pada tempat atau menjaga kebersihan. Coba ditulis nomor 2-nya. Apa tadi? Nomor 2, menjaga kebersihan. Atau boleh 2, membuang sampah sembarangan terserah bebas. Nah, yang ketiga, apa itu tadi? Jangan ada kalimat negatif, membuang sampah pada tempatnya. Jangan ada kalimat negatif. Jangan juga membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh ada negatif. Tadi Bapak lihat ada mana ya? Oh, penggunaan HP. Penggunaan HP. Nah, ini kan tidak menggunakan HP saat belajar. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kan jangan ada kalimat tidak, jangan ada kalimat jangan. Tidak menggunakan HP saat belajar. Saudaraku, gunakanlah handphone sesuai kebutuhan. Boleh nggak kamu belajar pakai HP? Nah, supaya
kalimat itu menjadi keyakinan kelas gimana jadinya? Kan tidak menggunakan HP saat belajar. Yang kalau perintah juga, gimana? Nah, jadi kalimatnya gimana? Menggunakan HP saat dibutuhkan. Enak nggak? Coba tulis. Ya. Oke, terakhir apa tadi lagi ya? Ya, oke, baik. Berarti ada 3 tuh ya. Ada 3. Ada satu lagi deh. Gurunya asik. Kamu pengennya gurunya asik? Iya. Game. Iya. Oke. Kira-kira kalimat negatifnya apa ya? Ikut game. Lagi jangan main game. Jangan mau. Ya. Oke. Kira-kira kalau belajar, kalau itu berarti kalimatnya apa? Kalau gurunya asik dalam belajar, berarti kondisi belajar. Nah, apa? Menyenangkan. Tulis saudaraku. Belajar Kita sangat menyenangkan. menyenangkan. Ya, belajar menyenangkan. Jahat banget. Belajar menyenangkan. Oke. Nah, satu lagi ya, terakhir yang kaitan dengan listrik, kaitan dengan kipas. Nah, berarti apa? Berarti apa? Kan listrik ya, sarana lengkap. Nah, sarana lengkap. Nah, itu kondisi yang dibutuhkan, sarana lengkap. Siapa yang menulis? Sarana lengkap. Betul tidak? Enak nggak kalau kamu mau belajar listrik nyala? Waktu nyalain fokus nggak jepret? Hah? Kalau wifi kan kaitannya sama HP tadi, kan belajar nggak boleh pakai HP. Nah ya, baik. Nah sekarang berarti sudah kita sepakati nih. Sekarang kita sepakati ya. Yang pertama apa? Belajar dengan sepakat. Oke. Yang nomor 2 dibaca apa? Membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Setuju? Yang ketiga apa? Menggunakan HP saat-saat dibutuhkan. Sepakat? Artinya kalau tidak dibutuhkan HP disimpan dengan baik. Ternyata dia HP itu juga mengganggu kan ya? Karena ketika kamu lagi belajar main HP, tapi ada yang mainin chat, ada yang main game, kan mengganggu yang lain. Ada metele. Nah, itu. Nah, yang keempat apa? Yang nomor 4 belajar kondisi belajar menyenangkan. Sepakat?
Siap guru kamu asik? Semangat? Oke. Kalau gurunya nggak asik, harus sama-sama belajar. Guru juga harus belajar, jangan cuma kamu belajar. Oke, terakhir sarana lengkap, sepakat? Oke, nah sekarang, berarti kan sekarang kan ada 5 nih keyakinan kelas. Ini kan keyakinan kelas ini harus kita ubah menjadi sekali satu kata yang apa namanya, yang bersifat universal. Artinya siapapun keyakinan ini budaya positif ini harus secara universal. Artinya nggak melihat agama, nggak melihat latar belakang. Maaf ya, dia mah nggak mampu, dia mah tinggalnya di komplek, saya mah di kampung pak, di pojokan dekat kuburan lagi. Bapak saya kerjanya gajinya 10 juta, bapak saya memang nggak kerja, nggak melihat itu. Nah sekarang itu buat kalimat yang universal. Lihat ke depan. Nah yang nomor satu kata, belajar dengan tenang. Berarti ini apa? Belajar dengan tenang. Berarti ini kaitannya dengan, kalau belajar dengan tenang tidak berisik artinya apa? Satu kata. Belajar dengan tenang. Nah, berarti kalimat keyakinan kelasnya adalah apa ya? Belajar dengan tenang. Satu lagi Pak. Kenyamanan. Apa? Berarti kenyamanan. Setuju? Kenyamanan. Satu, tulis, kami nulis. Nih, yang perempuan. Ya, silakan ditulis. Nomor 1 tuh kalimat keyakinan kelas kita yang pertama adalah kenyamanan. Kenyamanan. Setuju. Ayo sekarang kasih masukan yang nomor 2. Nomor 2 teman, membuang sampah pada tempatnya. Berarti apa kalimatnya? Kebersihan. Nah, apa? Kebersihan. Nah, nih kamu pakai kacamata. Kebersihan. Tuh. Ya. Nah, sekarang menggunakan HP saat belajar. Berarti ada apa? HP itu, kalau HP itu buat apa? Kalau lagi belajar? Ya, kalau buat belajar. Kenapa sih? Kan nggak pakai HP juga bisa. Nah, tuh, kamu bisa bereksplor lebih jauh. Kamu bisa ke Amerika. Pada saat ini juga bisa ke Amerika. Iya betul? Bisa nggak kamu sekarang detik ini juga ngelihat bagaimana kondisi di Roma? Bisa. Dari mana bisa ngelihatnya? HP. Di HP. Nah itu berarti apa? Namanya kamu lihat masa depan. Itu namanya inovasi. Nah, tadi mana bukannya? Nih, nomor 3. Nih, siapa yang menulis? Nah, inovasi. Harus berinovasi. Sepakat ya? Boleh pakai HP kalau lagi belajar? Boleh, tapi agar bisa berinovasi. Sepakat? Oke. Nah, sekarang yang nomor 4. Apa itu? Belajar menyenangkan. Belajarnya menyenangkan. Gurunya asik, murid-muridnya pinter-pinter. Berarti ini apa? Nah, kalau gurunya menyenangkan, itu berarti gurunya Kreatif. nah. Nih, siapa nih? Ya, sebelahnya, kamu lagi. Ya, jangan kamu lagi gantian. Ya.
infrastruktur. Nah, kalau nih, misalnya gini, ini ada mati lampu nih, mati lampu. Berarti yang kamu butuhkan itu kan infrastruktur, betul? Infrastruktur. Tapi infrastruktur itu tidak akan bisa terpenuhi kalau tidak ada. Kalau kamu mati lampu, siapa yang kamu cari? Biasanya nih, di kelas. Lampu. Siapa yang kamu cari? Yang cari kamu cari adalah bambu. Berarti di sini harus ada kalimat ininya, kalimat keyakinannya berarti harus apa? Bukan. Kalimat yang sifatnya dengan keyakinan apa? Setuju nggak? Kalau menjadi peduli. Karena kalau pedulian kamu, kalau kamu nggak peduli cuek aja ya. Iya betul. Jadi disepakati apa? Pedulian atau peduli. Siapa yang menulis? Ya, peduli. Oke, tepuk tangan. Baik. Jadi ada 5 keyakinan kelas yang kita buat hari ini. Coba kita baca sama-sama. Yang pertama. Apa? Kedua. Keyakinan kelas kita ini sudah dari kamu semua nih, bukan dari Bapak. Ya, bukan dari Bapak, keyakinan kelas kita. Jadi kamu ingin kenyamanan itu terjadi ketika belajar, nyaman kelasnya, nyaman dalam arti tidak ada keributan, ya, saling menghargai, ya, saling menghargai, kenyamanan, ya, keteraturan, ketertiban itu sama, ya, kenyamanan. Nah itu belajar enak seperti itu. Kemudian kebersihan, ya, ketika belajar kondisi kelas kamu bersih, belajar enak. Tapi kalau belajar di kelas kamu kotor, banyak sampah di mana-mana, enak nggak? Kenapa? Bau. Selain bau apa? Selain kotor? Boros. Selain itu akibatnya apa? Nah, penyakit itu yang bahaya. Kalau ada teman kamu yang sakit, kira-kira gimana? Enak? Mati. Enggak. Kalau kamu belajar kan, teman kamu ada yang jangan usah jauh-jauh deh. Kamu lagi belajar sakit perut, enak nggak? Enggak enak banget. Bentar-bentar ke WC, kan nggak enak. Ya, kamu teman juga lagi belajar. Nah sekarang apa tanya? Kalau lagi belajar nih, ada teman kamu, maaf, seperti tadi teman kamu terlambat masuk kelas, ganggu nggak? Nah, ya, buat kamu, jadi ingat tuh, ketika lagi belajar kamu tiba-tiba, apa sih itu ke toilet Pak? Ini mau saya telat, itu kan jadi mengganggu pelajaran. Nah, tanpa kamu sadari. Oke, terus inovasi. Nah, ini inovasi ini penting bukan cuma buat Bapak, buat kamu juga. Jadi ketika kamu pakai HP, kamu bisa berinovasi. Ya, belajar pakai HP. Makanya Bapak bilang dalam belajar sama Bapak itu buku itu penting, tapi ada saatnya kita juga butuh alat-alat yang lain. HP, kamu perlu ke perpus. Bisa nggak kita belajar dari lapangan? Belajar dari lapangan. Bisa, liatin pohon. Kenapa ya? Pohon tuh kalau nggak ditiupangi dia nggak bergerak. Kenapa ya pohon dia berbunga dan lain-lain? Bisa. Ya, belajar dari pohon dan lain-lain. Terus kreatif, ya, kreatif. Nah, kreatif bukan hanya kamu, tapi gurunya juga harus kreatif. Nah, kreativitas harus dimunculkan, digali, dikembangkan kreativitas kamu. Oke, baik. Terima kasih untuk pembuatan keyakinan kelas kita hari ini. Ya, kita sepakat ya. Ya, kita sepakat ya sama-sama, setuju? Setuju. Terima kasih. Ini menjadi keyakinan kelas kamu. Ada yang bawa buku nggak? Kamu minta ya.
keyakinan kelas kita hari ini, tolong ditulis nama kamu, terus ditandatangani. Terus kata adik kelas siapa? Maaf ya, Pak yang udah ada yang lain. Kelas. Coba siapa bisa kata adik kelas? Tulis. Tulis ya. Kamu sini di depan. Di depan. Nah, di sini. Kelas 9. Wah, Keyakinan kelas 9. Nanti keyakinan kelas ini, perhatikan, keyakinan kelas ini keyakinan kelas ini tempel di hati kamu, tempel di kelas. Keyakinan kelas 92, 1 kenyamanan, 2 dan seterusnya. Itu buat kalimat seperti itu. Nah itu keyakinan itu sepakati ya, udah disepakati kan tadi. Ya, nanti kita akan tanda tangani ya, kita akan tanda tangani bersama-sama. Nanti dibuat, kamu ada bisa pakai kanva kan? bisa. Coba kamu buat di kanva keyakinan kelas 92 apa? Ini. Yang 5 doang. Hah? Satu aja. Lagi jam dah ya. Nih, bisa ya lagi. Dari sini dulu. Nanti semuanya tanda tangan ya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Jangan nanti setelah ini tanda tangan dulu, baru nanti kamu menuju ke kelas ya. Jadi apa? Sekarang terakhir kita refleksi. Coba, bagaimana perasaan kamu belajar kita hari ini tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Coba wakili, kamu deh coba gimana? Dengerin ya, hargai teman kamu lagi ngomong gimana? Perasaan kamu ketika belajar seperti ini? Senang. Kenapa? Hah? Karena kompak. Ya, jadi kamu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pendapat. Ada lagi? Seru. Apa lagi? Ada lagi? Nah, keyakinan kelas tadi kan dibuat rame-rame kan? Ya. Nah, itu apa ya? Nah, berarti itu adalah jadi kolaborasi dari semua orang. Betul? Nah, baik. Harapan kamu apa? Harapan kamu ke depan. Terwujud maju ke depan. Harapan kamu ke depan gimana? Bisa terwujud. Harapan kamu ke depan belajar kita. Ya lebih apa? Lebih ramai lagi. Ya, lebih ramai. Seperti tadi ya, tidak ribut. Terus kemudian gurunya juga kreatif, inovatif dan lain-lain. Ya, oke ya. Baik, konferensi kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih atas penghargaan kamu pada hari ini. Nanti Bapak tunggu tanda tangannya ya untuk kesepakatan keyakinan kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.